Selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah menerima kami. Kami datang berdua karena masalah kami yang kami hadapi sama. Selamat siang. Tidak masalah. Sebelum mulai saya sampaikan dulu bahwa semua pembicaraan kita di sini bersifat rahasia. Baik Bu, mungkin situasi kami saat ini cukup tertekan dengan masalah ini. Saya bisa memahami. Silakan ceritakan secara bergantian, tidak perlu terburu-buru. Masalahnya itu terkait tanah warisan dari orang tua kami. Awalnya itu pembagian sudah disepakati bersama keluarga, tapi belakangan ada saudara lain yang mengajukan gugatan. Kami merasa itu tidak adil, karena sejak awal kami yang mengurus dan menempati tanah tersebut. Baik, apakah sudah ada upaya musyawarah sebelum perkara ini dibawa ke jalur hukum? Kami sudah mengusahakan untuk bermusyawarah dulu, tapi kami belum menemukan hasilnya. Saya mengerti. Nanti saya perlu mempelajari dokumen-dokumen yang ada seperti sertifikat, surat keterangan waris, dan bukti lainnya. Apakah kalau kami menunjuk Ibu sebagai kuasa hukum kami, perkara ini bisa dipastikan kami yang menang? Saya perlu jelaskan dengan jujur sejak awal. Saya tidak dapat menjanjikan kemenangan. Dalam kode etik advokat, kami dilarang menjanjikan hasil perkara. Berarti peluang untuk menang itu belum tentu ya, Bu? Betul, yang bisa saya janjikan adalah saya akan menangani perkara ini secara profesional, jujur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau seperti itu, peran advokat sebenarnya apa ya Bu ya? Peran saya yaitu mendampingi, memberi nasihat hukum, menyusun strategi hukum, dan membela kepentingan Anda di persidangan secara maksimal, bukan menentukan hasil. Kami sebelumnya sempat berpikir, kalau misalnya ada cara supaya prosesnya bisa lebih cepat, itu mungkin lebih baik. Selama cara tersebut sah menurut hukum, tentu bisa kita upayakan. Namun, jika melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau etika, saya tidak bisa melakukannya. Maksudnya seperti menyuap atau menekan pihak lawan ya Bu ya? Betul, selain melanggar hukum, hal tersebut juga melanggar kode etik advokat dan dapat merugikan klien sendiri. Baik, kami paham. Kami memang hanya ingin keadilan. Itu tujuan yang tepat. Justru kode etik dibuat untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan bermartabat. Kalau soal biaya jasa hukum, sistemnya seperti apa ya Bu ya? Honorarium itu bisa kita bicarakan secara terbuka dan wajar. Semua kesepakatan akan dituangkan secara tertulis supaya hak dan kewajiban kita jelas nantinya. Apakah bisa berubah, Bu, di tengah jalan nantinya? Jika ada perubahan, tentu harus dibicarakan dan disepakati bersama-sama, tidak boleh secara sepihak. Kalau semisalnya nanti di pertengahan proses kasus ini kami berbeda pendapat satu sama lain, itu bagaimana ya Bu ya? Itu hal yang penting. Jika perbedaan pendapat tersebut menimbulkan konflik, saya wajib bersikap jujur dan profesional. Bahkan dalam kondisi tertentu, saya harus mengundurkan diri. Berarti Ibu sebagai advokat ini juga memiliki batasan-batasan yang ada, Bu? Betul, kode etik menjadi batas sekaligus pedoman dalam menjalankan profesi. Kalau semisalnya kami tidak merasa puas dengan hasil akhirnya, seperti apa ya Bu nanti? Jadi ketidakpuasan terhadap hasil perkara itu bisa saja terjadi. Namun selama saya menjalankan tugas sesuai hukum dan kode etik, hal tersebut bukan pelanggaran. Kalau ada dugaan pelanggaran terkait kode etik, apa yang bisa kami lakukan? Jadi ada mekanisme pengaduan melalui organisasi advokat. Semua sudah diatur. Setelah dijelaskan seperti ini, kami jadi lebih paham posisi advokat sebenarnya seperti apa. Itu memang penting dipahami sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau kami sepakat untuk melanjutkan, berikutnya bagaimana ya untuk langkahnya? Kita akan membuat surat kuasa, lalu saya mempelajari seluruh dokumen dan menyusun langkah hukum yang akan ditempuh. Baik,
Mungkin kami siap untuk mengikuti prosedur tersebut, Bu. Saya juga setuju. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas, Bu. Sama-sama, semoga proses hukum ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Baik, terima kasih, Mbak. Terima kasih. Iya.